Israel mencegat serangan Iran. Selama malam hari, Rezim Islam terus mengebom wilayah itu dengan rudal. Presiden Trump menyatakan Iran mungkin ingin mencapai kesepakatan untuk mengakhiri pertempuran. Trey Yanks melaporkan langsung dari Tel Aviv dengan kabar terbaru. Trey. Todd Carla, selamat pagi. Saat negosiasi diplomatik berjalan, Iran tetap menyerang Israel dengan serangan rudal balistik sepanjang malam. Salah satu rudal tersebut pada awal pagi ini menghantam langsung jantung kota Tel Aviv. Anda bisa melihat di sini, dalam video pasca serangan ini, asap hitam membumbung di Cakrawala. Kami baru saja kembali dari lokasi, di mana para petugas darurat sedang membersihkan puing-puing dan reruntuhan. Polisi menyatakan ini adalah hantaman langsung dengan hulu ledak 100 kg di ujung rudal yang menyebabkan kerusakan seperti yang terlihat di sini. Ada beberapa intersepsi sepanjang malam di seluruh pusat Israel, sementara sistem pertahanan udara canggih Israel bekerja untuk mencegah serangan musuh. Orang-orang Israel dan Amerika sedang membalas, menyerang jantung rezim di Teheran dan tempat-tempat lain, menargetkan banyak gudang penyimpanan rudal balistik tersebut. Sebagian dapat dilihat di video yang dirilis akhir pekan oleh Komando Pusat Ziroi Warfoi. Semua ini terjadi sementara Presiden Trump menyatakan bahwa upaya diplomatik sedang berlangsung dan bahwa dia memberi rezim Iran waktu 5 hari untuk mencapai kesepakatan. Dengarkan. Kami hanya memberi waktu 5 hari. Dan kemudian kita akan lihat kemana ini membawa kita. Dan saya akan bilang bahwa di akhir periode itu, saya rasa ini bisa saja menjadi kesepakatan yang sangat bagus untuk semua orang. Sama baiknya seperti jika kita lanjutkan sampai akhir dan menghancurkan tempat itu. Jika tidak perlu melakukannya, bukankah itu bagus, bukan buruk? Iran menyatakan negosiasi tidak berlangsung, namun laporan menunjukkan pembicaraan tetap berjalan. Anda bisa melihat di sini beberapa gambar di Teheran, hasil dari serangan Ziroi dan Israel yang terus menekan rezim Islam. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengomentari kemungkinan adanya kesepakatan. Lebih awal hari ini, saya berbicara dengan teman kita, Presiden Trump. Presiden Trump yakin ada peluang memanfaatkan pencapaian besar pasukan pertahanan Israel dan angkatan bersenjata Ziroi mencapai tujuan perang melalui kesepakatan yang melindungi kepentingan vital kita. Jelas bahwa Presiden Trump ingin memberikan rezim Iran satu kesempatan lagi untuk duduk di meja perundingan dan membuat konsesi yang signifikan. Jika tidak, lebih banyak pasukan Amerika menuju wilayah itu memberi Presiden Todd Carla lebih banyak opsi. Trey Yanks sedang melaporkan langsung untuk kita di Israel pagi ini. Trey, terima kasih. Mari kita panggil Brad Velikovic, pendiri Powers dan mantan analis intelijen operasi khusus Angkatan Darat. Brad, Shantiko mengonfirmasi lebih dari 9.000 target diserang dalam operasi Epic Fury. Sementara di sisi lain, ada Presiden Trump. Terkait jeda 5 hari ini, apakah Anda berharap jeda ini bisa membuka jalan menuju akhir konflik yang dinegosiasikan? Dan apakah Iran benar-benar mencari solusi diplomatik? saya rasa pemerintah sudah jelas. Tujuannya bukan perang tanpa akhir, tapi hasil yang tegas dan kini sedang terjadi. Mengerti? Bukan hanya kampanye pengeboman simbolis, tetapi juga pelubuhan strategis terhadap seluruh kemampuan tempur musuh, agar mereka tak lagi bisa main-main dengan kiamat nuklir. Jadi masih banyak lagi tentunya yang juga bisa dilakukan dari udara. Untuk melanjutkan tekanan ini, kampanye udara seperti ini tidak hanya menghancurkan target, mereka juga akan meruntuhkan seluruh sistem. Anda sedang melemahkan logistik, jaringan komando dan kendali, komunikasi, serta jalur pasokan ulang. Saya rasa produksi rudal dan drone Iran turun drastis akibat serangan ini, sehingga operasi udara berkelanjutan bisa menekan lebih lanjut. Menurut saya, kita bisa menyerang peluncur bergerak, pusat komando, pertahanan udara, mencegah Iran pulih, dan terus mengintensifkan kampanye ini. Tekanan sampai mereka tidak lagi mampu memproyeksikan kekuatan keluar perbatasan mereka, dan kita bisa mendapatkan perdamaian yang langgeng di wilayah itu. Soal pasukan darat, Times melaporkan militer mempertimbangkan mengirim 1 brigade divisi lintas udara ke 82 Angkatan Darat dan elemen staf umum untuk mendukung operasi Zewara di Iran. Kamu mendengar kata dukungan, dukungan, dukungan diulang berkali-kali. Tapi, pada akhirnya, apakah kamu memperkirakan bahwa pasukan di darat akan menjadi fase berikutnya yang tak terhindarkan dari konflik ini jika perdamaian tidak tercapai? Begini Todd, lihat, pada kenyataannya ada batasan untuk apa yang bisa dicapai oleh kekuatan udara saja.
Kamu bisa merusak infrastruktur dan melemahkan kemampuan, tapi beberapa tujuan tetap butuh kendali fisik. Kamu bisa membombardir posisi terus-menerus, tapi tanpa menguasainya, musuh tetap bisa kembali. Menurut saya, kekuatan udara membawa kita sekitar 80-90% menuju tujuan. Operasi darat berdampak besar dapat menjamin hasil akhir dan menutup celah jika digunakan dengan benar. Itulah sebabnya ada diskusi tentang pasukan lintas udara dan elemen angkatan laut yang mungkin bergerak ke wilayah itu, bukan untuk pendudukan, melainkan misi presisi. Kita harus merebut posisi kunci, menyingkirkan ancaman tersisa, lalu mengamankan area strategis yang digunakan Iran untuk mengancam pelayaran global dan pasukan Zewara. Saya rasa saat ini, Iran benar-benar bertaruh bahwa Amerika Serikat tidak punya kemauan untuk menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Mereka tidak bingung, mereka cukup kalkulatif, dan sekarang mereka memperhitungkan bahwa kita tidak akan membalas dengan kekuatan yang cukup. Dan itulah sebabnya, kepemimpinan Amerika yang sejati membuat perbedaan. Di sini, Presiden Trump sedang menangani situasi yang tidak berkembang dalam semalam. Ini adalah hasil dari bertahun-tahun keraguan dari para pemimpin kita yang tidak efektif dan kehilangan arah strategis. Dan oleh karena itu, apa yang kita lihat sekarang adalah Amerika Serikat memulihkan kejelasan bahwa ekonomi global tidak bisa dijadikan sandera, bahwa permainan ancaman nuklir memiliki konsekuensi, dan bahwa tentara kita saat ini, sejujurnya, adalah satu-satunya hal. Kita harus lakukan yang perlu demi memastikan kemenangan di tengah stabilitas dan ketidakstabilan di wilayah ini. Brad, kamu menyebutkan perhitungan yang sedang terjadi di Iran. Dengarkan ini. Wall Street Journal melaporkan pagi ini bahwa Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, tetangga Iran, semakin dekat untuk ikut serta dalam pertempuran melawan Iran. Dalam waktu sekitar 30 detik, bagaimana hal itu akan mempengaruhi konflik ini ke depannya? Saya rasa tetangga kita sudah lelah. Serangan ini justru membuat sekutu kita semakin dekat. Kelompok-kelompok yang biasanya akan tetap netral kini sudah lelah serangan sahid setiap malam dan melihat tempat wisata mereka dibom. Menurut saya, kekaisaran teror Iran akan segera berakhir. Para mullah telah melakukan kesalahan dengan menebar kekacauan di kawasan ini. Juru bicara mereka dibungkam, dan Amerika Serikat serta sekutunya siap mengakhiri semua ini. Dan sekarang pertanyaannya, bukan hanya dengan siapa Anda bernegosiasi, tetapi dengan berapa banyak kelompok berbeda yang sedang Anda ajak bernegosiasi. Ada kelompok sekuler, faksi religius, dan orang biasa seperti saya. Sebenarnya, kita tidak tahu siapa yang berkuasa. Semoga Gedung Putih sedang bernegosiasi dengan seseorang yang benar-benar bisa mengakhiri ini. Tapi, seperti yang Anda katakan, Brad, kita lihat saja. Brad Velikovich, seperti biasa, ini suatu kehormatan. Terima kasih, Pak.